Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sari Molisa, Yusyanify, Fidela Putri Yunida akan membahas PSAK 23 dan 72 mengenai pendapatan. Topik yang akan dibahas yaitu pengertian pendapatan, ketentuan umum PSAK 23, PSAK 72 dari kontrak pelanggan, dan ilustrasi. Pengertian pendapatan dibahas melalui definisi penghasilan, di mana penghasilan itu meliputi pendapatan dan keuntungan. Bedanya, pendapatan itu timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Sedangkan keuntungan itu biasanya berasal dari kenaikan manfaat ekonomi. Selanjutnya, pengakuan penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi ketika kenaikan manfaat ekonomi masa depan itu berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas dan dapat diukur secara handal. Nah, jika terjadi penurunan manfaat ekonomi masa depan itu dan dia berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas, itu disebut juga dengan pengakuan pada beban. Selanjutnya masuk pada topik PSAK 23 pendapatan atau International Accounting Standard 18 Revenue. Pada PSAK 23 ini, standar diterapkan untuk penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aset entitas oleh pihak yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen, dan tidak mengatur pendapatan dari sewa, dividen dari investasi, kontrak asuransi, perubahan nilai wajar, perubahan nilai-nilai aset lancar, pengukuran awal dan perubahan nilai aset biologi dan produk agrikultur, dan ekstraksi hasil tambang. Selanjutnya masuk pada definisi. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode. Jika arus masuk tadi itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penerima. Nah, jika arus masuk tadi itu tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, itu berarti tidak termasuk pada pengertian pendapatan menurut PSAK 23. Nah, pendapatan hanya arus kas bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan itu sendiri. Ada beberapa ketentuan pengukuran pendapatan. Yang pertama, pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima. Yang kedua, diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima dan dikurangi diskon. Dan yang ketiga, jika pendapatan itu ditangguhkan, nilai wajar itu ditentukan dengan mendiskontokan arus kas yang akan diterima dengan tingkat bunga yang tersirat. Nah, selanjutnya, perbedaan nilai wajar dan nilai normal itu merupakan pendapatan bunga. Selanjutnya, pertukaran barang serupa tidak dianggap transaksi yang menghasilkan pendapatan. Dan sebaliknya, jika barang itu tidak serupa, itu berarti menghasilkan pendapatan. Selanjutnya masuk pada standar yang diterapkan PSAK 23, yaitu penjualan barang. Suatu barang itu terjual jika memenuhi kondisi. Yang pertama, entitas atau perusahaan telah memindahkan risiko dan manfaat ke pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi dari transaksi tersebut akan mengalir ke perusahaan. Dan yang terakhir, biaya yang terjadi atau yang akan terjadi dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal. Penilaian kapan penjual memindahkan risiko dan manfaat signifikan kepada pembeli. Nah, harus memeriksa kesepakatan dalam transaksi. Pada transaksi penjualan retail, pemindahan manfaat dan risiko itu terjadi bersamaan dengan penyerahan barang kepada pelanggan. Dan terjadi perbedaan waktu jika itu terjadi pada transaksi selain penjualan retail. Nah, penjual menahan risiko kepemilikan yang signifikan itu maksudnya bukan penjualan, dan penjual itu tidak boleh mengakui pendapatan. Begitu sebaliknya, jika tidak signifikan berarti itu merupakan penjualan dan penjual boleh mengakui itu sebagai pendapatan. Pada penjualan barang ini harus ada kesesuaian pendapatan dan beban atau matching of revenues and expense, dan itu maksudnya pendapatan dan beban itu harus diakui secara bersamaan. Dan jika terjadi beban itu tidak dapat diukur secara andal, maka pendapatan itu tidak boleh diakui. Standar yang diterapkan PSAK 23 yang kedua yaitu penjualan jasa. Hasil transaksi penjualan jasa dapat diestimasi secara andal. Maksudnya itu penjualan jasa itu diakui dengan acuan tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan. Dapat diestimasi tersebut harus memenuhi kriteria. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur andal. Terus kemungkinan besar manfaat ekonomi itu mengalir ke perusahaan. Yang ketiga, itu tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan itu dapat diukur andal juga. Dan yang terakhir, biaya yang timbul untuk transaksi dan untuk penyelesaian itu dapat diukur secara andal. Ada beberapa metode dalam estimasi penjualan jasa. Yang pertama, survei pekerjaan.
Yang kedua, jasa yang dilakukan. Yang ketiga, proporsi biaya. Lanjut pada pengakuan penjualan jasa. Yang pertama, imbalan instalasi. Itu diakui sebagai pendapatan dengan mengacu pada tahap penyelesaian, kecuali imbalan tersebut tidak signifikan. Yang kedua, imbalan jasa termasuk dalam harga produk. Jumlah tersebut ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode jasa dilakukan. Yang ketiga, itu komisi. Komisi iklan diakui ketika iklan tersebut muncul sebelum dipublikasikan. Yang terakhir, komisi keagenan asuransi. Itu diakui pada tanggal efektif permulaan dan pembaharuan atas polis atau selama periode polis itu. Selanjutnya contoh penjualan jasa, yaitu pada imbalan pemberian jasa termasuk dalam harga produk. Ketika harga jual produk mencakup nilai dari pemberian jasa setelah penjualan dapat ditentukan, nilai tersebut ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode pemberian jasa. Selanjutnya contoh penjualan jasa, yaitu pada imbalan pemberian jasa termasuk dalam harga produk. Ketika harga jual produk mencakup nilai dari pemberian jasa setelah penjualan dapat ditentukan, nilai tersebut ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode pemberian jasa. Nilai yang ditangguhkan itu merupakan nilai yang dapat menutup biaya yang diperkirakan akan terjadi sesuai kontrak pemberian jasa. Pada penjualan jasa, terkadang hasil pemberian jasa tidak dapat diperkirakan secara andal. Namun mungkin saja suatu perusahaan itu akan menutup biaya transaksi yang telah terjadi, sehingga pendapatan itu diakui hanya jika biaya yang terjadi dapat dipulihkan. Tidak ada laba yang diakui karena hasil transaksi tidak dapat diperkirakan secara andal. Contoh yang diterapkan PSAK 23 yang ketiga itu bunga, royalti, dan dividen. Nah, itu acuan umumnya itu pada manfaat ekonomi yang akan mengalir pada perusahaan dan itu dapat diukur secara andal. Dan pada bunga itu berarti itu suku bunga efektif, dan royalti itu dasar akrual dengan perjanjian, dan dividen itu hak pemegang saham untuk menerima pembayaran yang ditetapkan. Selanjutnya itu pengakuan. Dividen diakui sebagai pendapatan itu setelah akuisisi, sedangkan royalti itu diakui sebagai pendapatan itu berdasarkan kesepakatan. Masuk pada topik yang ketiga, yaitu PSAK 72, pendapatan dari kontrak pelanggan. PSAK 72 ini merupakan standar yang bersifat principle based dan merupakan standar yang luas karena mengatur semua jenis pendapatan yang terkait dengan kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 telah menggantikan banyak standar sebelumnya, yaitu ada PSAK 23 mengenai pendapatan, PSAK 34 mengenai kontrak konstruksi, ISAK 10 mengenai program loyalitas pelanggan, ISAK 21 mengenai perjanjian konstruksi real estate, dan ISAK 27 pengalihan aset dari pelanggan, dan PSAK 44 mengenai akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Dalam PSAK 72 ada 4 pengecualian untuk seluruh kontrak dengan pelanggan, yaitu yang pertama, kontrak sewa, PSAK 30 tentang sewa, yang kedua kontrak asuransi, PSAK 62 tentang kontrak asuransi, yang ketiga instrumen keuangan, terdiri dari PSAK 1 tentang instrumen keuangan, PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian, PSAK 66 tentang pengaturan bersama, PSAK 4 tentang laporan keuangan tersendiri, dan PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, dan pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Misalnya di sini adalah kontrak antara dua perusahaan minyak untuk menukarkan minyak dengan memenuhi permintaan dari pelanggan dalam lokasi yang berbeda secara tepat waktu. 5 tahapan pengakuan pendapatan. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Dan yang kelima, mengaku pendapatan ketika pada saat entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Sebab-sebab yang akan dibahas dalam pengakuan. Yang pertama, identifikasi kontrak. Yang kedua, kombinasi kontrak. Yang ketiga, modifikasi kontrak. Yang keempat, identifikasi kewajiban pelaksanaan. Dan yang kelima, penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Baiklah, yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak. Jadi di bawah ini ada beberapa kriteria dan seluruh kriteria tersebut harus dipenuhi. Yang pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing.
kontrak tersebut baik secara tulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang ketiga, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial dan kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Mengidentifikasi kontrak ada dua situasi. Yang pertama tidak terlaksana dan yang kedua tidak memenuhi kriteria. Untuk yang pertama tidak terlaksana, kontrak tidak terlaksana penuh jika kedua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Yang kedua, entitas belum menerima dan belum berhak menerima imbalan apapun dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan. Yang kedua, jika tidak memenuhi kriteria. Jika kontrak tidak memenuhi kriteria dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan jika salah satu kriteria terpenuhi. Yang pertama, entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, kontrak telah diakhiri dan imbalan diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan. Selanjutnya yaitu kombinasi kontrak. Entitas mengkombinasikan dua atau lebih kontrak sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. A. Kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. B. Jumlah imbalan dibayarkan dalam satu kontrak tergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. C. Barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. Modifikasi kontrak. Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak atau keduanya yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Entitas mencatat kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan. Dan yang kedua, harga kontrak meningkat oleh jumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri. Modifikasi kontrak tidak terpisah. Entitas mencetak barang atau jasa yang dijanjikan yang belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak dengan cara di bawah ini yang dapat diterapkan. Yang pertama, entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak yang baru, jika sisa barang atau jasa bersifat dapat dibedakan. Yang kedua, entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada, jika sisa barang atau jasa tidak bersifat dapat dibedakan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Jadi ada dua poin penting dalam mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Yang pertama, suatu barang atau jasa atau sepaket barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan atau serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Dalam mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan ada janji kontrak dengan pelanggan. Kontrak umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan untuk dialihkan kepada pelanggan. Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Untuk barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, yaitu penjualan barang yang diproduksi, pelaksanaan tugas, penyediaan jasa, pembagian hak kepada barang dan jasa. Barang atau jasa bersifat dapat dibedakan. Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan. Dan janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Nah, jika barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dapat dibedakan, entitas mengkombinasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan sampai entitas mengidentifikasi sepaket barang atau jasa tersebut bersifat dapat dibedakan. Penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Jadi ada dua penyelesaian kewajiban. Yang pertama, kewajiban pelaksanaan diselesaikan sepanjang waktu. Dan yang kedua, kewajiban pelaksanaan diselesaikan pada waktu tertentu. Selanjutnya, pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh dengan metode pengukuran kemajuan dan pengukuran kemajuan yang rasional. Entitas memiliki pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Pada awal kontrak, entitas menentukan apakah entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan tersebut sepanjang waktu atau suatu waktu tertentu. Yang pertama, kewajiban pelaksanaan diselesaikan sepanjang waktu. Jadi maksud sepanjang waktu di sini adalah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengambil pendapatan sepanjang waktu. Jika
Satu dari kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya tersebut. Yang kedua, kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Dan yang ketiga, kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas, dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini. Kewajiban pelaksanaan diselesaikan pada waktu tertentu. Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu di mana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian. Sebagai tambahan, entitas mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian, yaitu yang pertama, entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset. Yang kedua, pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset. Yang ketiga, entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset. Yang keempat, pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset. Yang kelima, pelanggan telah menerima aset. Pengendalian mencakup kemampuan untuk mencegah entitas lain mengarahkan penggunaan atas dan memperoleh manfaat dari aset. Manfaat atas aset adalah arus kas potensial yang dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai cara, seperti dengan menggunakan aset untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa, menggunakan aset untuk meningkatkan nilai aset lain, menggunakan aset untuk menyelesaikan liabilitas atau mengurangi beban, menjual atau mempertukarkan aset, menjamin aset untuk perolehan pinjaman, dan memiliki aset. Pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban sepanjang waktu. Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu, entitas mengakui pendapatan sepanjang waktu dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh, dengan tujuan yaitu untuk menggambarkan kinerja entitas dalam mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Entitas menerapkan metode tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan diselesaikan sepanjang waktu, dan entitas menerapkan metode tersebut secara konsisten terhadap kewajiban pelaksanaan serupa dan dalam keadaan yang serupa. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas mengukur kembali kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh dan diselesaikan sepanjang waktu. Adapun metode pengukuran kemajuan dengan sifat barang dan jasa yaitu metode output dan metode input. Selanjutnya yaitu pengukuran. Jadi pengukuran tersebut ada 3 poin penting, yaitu yang pertama menentukan harga transaksi, yang kedua mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu perubahan dalam harga transaksi. Pengukuran tersebut terjadi ketika atau selama kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Dalam menentukan harga transaksi diperlukan pertimbangan syarat kontrak dan praktik bisnis umum. Harga transaksi sendiri adalah jumlah imbalan yang diperkirakan yang akan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Biasanya mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, ataupun keduanya. Entitas mempertimbangkan dampak berikut untuk menentukan harga transaksi, seperti imbalan variabel dan estimasi pembatasannya, keberadaan komponen pendanaan, imbalan non-kas, dan utang imbalan kepada pelanggan. Komponen pengukuran yang kedua yaitu mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Dalam hal ini, entitas mengalokasikannya dalam gambaran jumlah imbalan yang diharapkan yang menjadi hak entitas nantinya. Komponen terakhir dari pengukuran adalah perubahan harga transaksi. Entitas mencatat perubahan dalam harga transaksi sebagai hasil dari modifikasi kontrak. Untuk biaya kontrak ada 3, yakni biaya inkremental atas perolehan kontrak, biaya pemenuhan kontrak, dan amortisasi dan penurunan nilai. Entitas akan mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Yang kedua, biaya pemenuhan kontrak. Jika biaya yang terjadi tidak berada dalam ruang lingkup pernyataan lain, entitas mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak hanya jika biaya tersebut memenuhi beberapa kriteria. Dalam penyajian, ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan.
Selanjutnya adalah pengungkapan. Tujuannya adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, pertimbangan signifikan dalam penerapan pernyataan ini. Yang ketiga, aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Tanggal efektif. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan pernyataan ini lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini menggunakan satu dari dua metode berikut. Yang pertama, secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan sajian sebelumnya sesuai dengan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan tunduk pada panduan dalam paragraf C05, atau secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan secara awal. Pernyataan ini diakui pada tanggal penerapan awal sesuai dengan paragraf C07, C08. Dalam pedoman penerapan terdapat pemisahan pendapatan, kewajiban pelaksanaan diselesaikan sepanjang waktu, metode untuk mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban, penjualan dengan hak retur, garansi, imbalan prinsipal dibandingkan dengan agen, opsi pelanggan untuk tambahan barang atau jasa, hak pelanggan yang tidak dilaksanakan. Selanjutnya, biaya dibayar di muka yang tidak dapat dikembalikan, lisensi, perjanjian pembelian kembali, pengaturan konsinyasi, pengaturan bill and hold, penerimaan pelanggan, dan pengungkapan pemisahan pendapatan. Jadi, ilustrasi ini menggambarkan kontrak antara PT Intan dengan PT Berlian. Nilai kontraknya senilai 100 juta dan HPP 70 juta. Lalu bagaimanakah pencatatan yang harus dibuat oleh PT Intan? Ketika pendapatan diakui, PT Intan mencatat piutang terhadap penjualan sebesar 100 juta, kemudian HPP pada persediaan 70 juta, seperti yang tertera pada soal. Kemudian, ketika pengakuan penerimaan kas pada 31 Agustus 2019, PT Intan mencatat kas terhadap piutang sebesar 100 juta. Baiklah, sekian pembahasan mengenai PSAK 23 dan 72 tentang pendapatan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.